Titik terendah bukanlah kehancuran, melainkan ruang sunyi, tempat Allah mengundangmu untuk mengenalnya lebih dalam. Di saat dunia tak lagi mampu menampung harapanmu, Allah sedang menyiapkan wadah baru, sebuah hati yang lapang untuk menerima kekayaan sejati, kekayaan jiwa, ma'rifat, dan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa kehilangan arah dalam hidup? Saat semua yang dulu terasa pasti tiba-tiba goyah, dan engkau berdiri di antara reruntuhan harapan yang pernah kau bangun dengan susah payah. Pernahkah engkau menangis dalam diam, bukan karena lemah, tapi karena tak tahu lagi kepada siapa harus bersandar? Pernahkah engkau merasa begitu dekat dengan kebahagiaan, namun dalam sekejap semuanya menjauh tanpa alasan yang kau pahami? Dunia seakan berputar cepat, sementara hatimu tertinggal, terpaku di tempat menatap nasib yang tak kunjung berpihak. Lalu kau bertanya, "Ya Allah, apa sebenarnya yang sedang engkau ajarkan padaku?" Pernahkah engkau berdoa hingga suaramu serak, namun seolah tak ada balasan dari langit? Di saat semua ikhtiar telah kau tempuh, tapi hasilnya tetap hampa. Saat kau melihat orang lain melangkah ringan, sementara kakimu seolah terikat berat oleh takdir. Lalu hatimu berbisik lirih, apakah aku sedang dihukum atau justru sedang diselamatkan? Pernahkah engkau merasa begitu miskin, bukan hanya dalam harta, tapi juga dalam semangat dan makna? Saat bangun pagi pun terasa berat, dan malam tak lagi tenang karena pikiran tak henti berlari mencari jalan keluar. Namun semakin dicari, semakin hilang arah. Seolah kehidupan ini sedang menelanjangimu dari segala sandaran selain Allah. Pernahkah engkau menyadari bahwa mungkin inilah cara Allah menuntunmu kembali? Bahwa kehilangan bukan hukuman, tapi sapaan lembut agar kau pulang. Bahwa semua yang runtuh sebenarnya sedang disusun ulang oleh tangan kasih-Nya, agar lebih indah, lebih kuat, lebih sesuai dengan rencananya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan ada pada memiliki banyak hal, tapi pada merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Mungkin selama ini kita tak sadar bahwa saat Allah mengambil sesuatu, sebenarnya Dia sedang memberi sesuatu yang lebih besar, kesempatan untuk mengenalnya. Bukankah seringkali manusia baru mengenal makna sabar saat diuji, baru memahami arti tawakal saat tak lagi punya pegangan, baru mengerti nikmatnya doa saat tak ada jalan lain selain bersujud. Dan di sanalah, dalam kefakiran batin itu, Allah membuka pintu kekayaan yang sesungguhnya. Tidakkah aneh bahwa di titik paling rendah, justru kita menemukan kedamaian yang tak pernah kita rasakan sebelumnya? Di saat semua yang fana menjauh, justru Allah mendekat, seolah Dia berkata, "Sekarang, lihatlah aku saja." Dan hati yang dulu gersang, tiba-tiba basah oleh air mata rindu kepadanya. Maka, jangan takut bilang kau merasa kosong. Sebab dalam kekosongan itulah Allah menanam makna. Jangan takut bilang kau merasa miskin, karena bisa jadi di sanalah kekayaan sejati disembunyikan. Hidup ini bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang seberapa dalam kita mengenal pemilik segala sesuatu. Dan mungkin titik terendahmu hari ini bukan kehancuran, tapi awal dari perjalanan baru menuju kekayaan abadi. Saat kau tak lagi bergantung pada dunia, tapi sepenuhnya bersandar pada Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan hati ini sejenak hening. Mari kita duduk bersama dalam keheningan batin, menatap kembali perjalanan hidup yang seringkali penuh luka, kehilangan, dan keajaiban yang tersamar. Jika engkau pernah merasa letih mencari arti hidup, atau hatimu sering bertanya, "Mengapa semua ini terjadi padaku?" Maka video ini adalah ruang untuk hatimu beristirahat. Tempat di mana kita akan belajar melihat ujian bukan sebagai beban, tetapi sebagai panggilan cinta dari Allah. Karena di balik setiap kesulitan, selalu ada rahasia ilahi yang menunggu untuk disingkap. Dan mungkin inilah saatnya untuk berhenti berlari, lalu mulai merenung bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar hatimu tak tertinggal dalam setiap perjalanan spiritual berikutnya.
Setiap klikmu bukan sekadar dukungan, tapi juga bagian dari dakwah kebaikan, menyebarkan cahaya dan makna kepada lebih banyak jiwa yang sedang mencari arah. Kefakiran sebagai gerbang kekayaan ilahi. Dalam sunyi kehidupan, ada masa di mana tangan kita kosong, hati terasa rapuh, dan langkah kehilangan arah. Dunia seolah menjauh, meninggalkan ruang hampa yang menekan dada. Tapi tahukah engkau, justru disitulah Allah sedang berbicara paling lembut. Saat segala milikmu pergi satu persatu, Allah sedang menunjukkan bahwa hanya Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Kefakiran bukan sekadar tak memiliki harta, melainkan kesadaran mendalam bahwa tak ada yang benar-benar milik kita. Apapun yang kita genggam hanyalah titipan, dan setiap kehilangan bukan berarti kehancuran, melainkan tanda bahwa Allah sedang menarik perhatian kita untuk kembali padanya. Para sufi menyebutnya faqr ilallah, kefakiran menuju Allah. Sebuah keadaan di mana hati terbebas dari belenggu dunia, dari rasa memiliki yang menipu, dari keangkuhan yang membuat kita merasa cukup tanpanya. Dalam kefakiran itu, manusia menemukan dirinya sebagai hamba yang benar-benar butuh, bukan hanya pada rezeki, tapi pada kasih dan bimbingan Tuhan. Rasulullah adalah contoh tertinggi. Beliau hidup sederhana, kadang berhari-hari tanpa makanan, namun jiwanya lapang seluas samudra. Dalam kemiskinan duniawi, beliau menyimpan kekayaan yang tak ternilai, ketenangan yang bersumber dari keyakinan penuh pada Rabb-Nya. Sungguh, siapa yang berani mengatakan beliau miskin, padahal seluruh langit bersujud di hadapan doa-doanya? Lihat pula Abu Bakar, yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah dan berkata dengan tenang, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk keluargaku." Atau Umar, yang menutup luka di jubahnya dengan tambalan. Mereka miskin di mata dunia, tapi kaya dalam jiwa. Mereka telah menemukan harta yang tak bisa diukur dengan angka, ridha Allah. Sufi memandang kefakiran bukan aib, tapi kemuliaan. Karena hanya dalam kefakiran, seseorang benar-benar mengenal makna butuh, dan siapa yang benar-benar merasa butuh kepada Allah, maka Allah cukupkan segala kebutuhannya. Dalam kekosongan itulah, doa menjadi napas, dan kebergantungan menjadi bentuk tertinggi dari cinta. Kefakiran bukan sekadar ujian, tetapi undangan cinta. Kadang Allah mengambil sesuatu, bukan untuk menghukum, tapi agar kita berhenti mencintai selain Dia. Saat harta diambil, mungkin agar kita tahu makna rezeki sejati. Saat cinta manusia direnggut, mungkin agar kita kembali mencintai Sang Pemberi cinta. Dalam kehilangan itu, Allah sedang menata ulang hati kita. Ia bersihkan dari debu dunia, dari kerak ambisi, agar menjadi wadah bagi cahayanya. Dan hanya hati yang kosong dari selain Allah yang mampu menampung keindahan makrifat. Seringkali, justru saat dunia menjauh, Allah mendekat. Dalam sepi yang menyakitkan, Dia berbisik lembut di telinga jiwa. "Aku di sini, lebih dekat dari urat lehermu." Dan hati yang sebelumnya gundah tiba-tiba tenang, bukan karena masalah selesai, tapi karena hati menemukan sandaran sejatinya. Kefakiran juga mengajarkan kita arti tawakal. Saat semua pintu tertutup dan hanya langit yang tersisa untuk ditatap, barulah kita benar-benar berserah. Dan disitulah kita belajar bahwa tawakal bukan menyerah, tapi percaya penuh pada ketetapannya, meski belum tahu hasilnya. Dalam kefakiran, doa menjadi lebih jujur. Tak lagi dibungkus kepura-puraan atau logika dunia, hanya ada air mata dan kalimat yang mengalir dari hati yang pecah, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Dan doa semacam ini adalah doa yang paling cepat sampai ke Arasy. Kefakiran juga membersihkan hati dari sombong. Ia meruntuhkan dinding keakuan, membuat manusia sadar bahwa semua kemampuan hanyalah titipan. Dari kefakiran lahirlah kerendahan hati, dari kehilangan lahirlah rasa syukur, dan dari ketidakpunyaan lahirlah kedekatan dengan Sang Pemilik. Lihatlah betapa indahnya rahasia ini. Allah menelanjangi kita bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan. Ia mengambil bukan untuk menghancurkan, tapi agar kita merasakan bahwa setiap hal baik dalam hidup ini sebenarnya berasal darinya. Kefakiran adalah cara Allah mengembalikan arah pandang kita dari dunia menuju langit. Dan ketika hati telah bersih dari cinta pada dunia,
Allah gantikan dengan kekayaan yang lebih tinggi, pengetahuan, ketenangan, dan makrifat. Bukan lagi kesenangan sementara, tapi kedamaian yang menetap di jiwa. Hati tak lagi berguncang oleh kehilangan, karena ia telah memiliki yang tak akan pernah hilang, Allah. Maka, bila hari ini engkau merasa kosong, jangan takut. Itu bukan kehancuran, tapi awal dari pembentukan. Bila engkau merasa miskin, mungkin Allah sedang menyiapkanmu untuk menjadi kaya dalam makna yang sesungguhnya. Karena kekayaan sejati bukan di dompet, tapi di dada yang lapang, di hati yang tenang, di jiwa yang hanya bersandar padanya. Ketenangan dan cahaya ilahi yang lahir dari kefakiran. Ada masa ketika dunia menjadi bising dan segala yang kita kejar terasa jauh. Namun, ketika semuanya redup, ketika engkau duduk sendirian dalam diam, disitulah cahaya kecil mulai menyala di dalam dada. Itulah cahaya ilahi yang lahir bukan dari kelimpahan, melainkan dari kefakiran yang diterima dengan ikhlas. Ketenangan sejati tidak datang ketika kita memiliki banyak, tapi ketika kita menyadari bahwa semua sudah cukup. Orang yang hatinya dipenuhi dunia takkan pernah tenang, karena setiap hari ada yang harus dikejar. Tapi orang yang hatinya dipenuhi Allah, ia berhenti berlari. Ia diam dalam damai yang tak bisa dijelaskan. Kefakiran, ketika diterima dengan sabar dan tawakal, membuka mata batin. Engkau mulai melihat rahmat Allah di tempat yang dulu kau anggap kehampaan. Engkau mulai memahami bahwa setiap kekurangan sebenarnya adalah ruang kosong yang disediakan Allah untuk diisi dengan cinta dan makrifat. Cahaya ilahi itu tidak datang dengan gemuruh, melainkan dengan keheningan. Ia menyusup perlahan ke dalam hati yang sudah pasrah, hati yang tak lagi berdebat dengan takdir. Ia hadir di sela-sela air mata, di antara doa yang lirih, di dalam keikhlasan yang tumbuh setelah begitu banyak kehilangan. Disitulah letak rahasia para wali. Mereka tampak miskin di mata dunia, namun wajah mereka memantulkan ketenangan yang menenangkan siapapun yang memandangnya. Karena hati mereka telah diterangi oleh cahaya yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas kasih sayang Allah. Cahaya ilahi tidak datang kepada hati yang penuh, tapi kepada hati yang kosong, hati yang telah lepas dari kesombongan dan rasa memiliki. Maka, jangan heran bila Allah mengosongkan hidupmu terlebih dahulu, agar cahayanya memiliki tempat untuk tinggal. Dalam setiap napas yang terpegang oleh zikir, ada getaran lembut yang menenangkan. Engkau tak lagi cemas pada rezeki, karena tahu bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Engkau tak lagi takut kehilangan, karena sadar bahwa apapun yang pergi, akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi jiwamu. Ketika hati telah berserah, hidup menjadi ringan. Masalah tetap ada, tapi tidak lagi menenggelamkan. Engkau mulai memandangnya sebagai bagian dari pendidikan ilahi, sebuah madrasah rahasia di mana Allah mendidik jiwa-jiwa yang ia cintai agar menjadi lebih kuat, lebih lembut, lebih mengenal diri. Lalu lahirlah rasa syukur yang aneh. Syukur bukan hanya atas nikmat yang tampak, tapi juga atas ujian yang menyakitkan. Karena engkau tahu, di balik setiap luka, ada kasih sayang Allah yang bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dimengerti oleh logika dunia. Dalam ketenangan itu, engkau mulai melihat dunia dengan mata yang baru. Tidak lagi dari sisi kehilangan atau keuntungan, tapi dari sisi hikmah. Setiap kejadian menjadi pelajaran, setiap pertemuan menjadi pesan, dan setiap perpisahan menjadi pengingat bahwa tiada yang abadi kecuali Allah. Cahaya ilahi juga melahirkan kelembutan. Engkau tak lagi mudah marah, tak lagi iri, tak lagi berlomba untuk dunia. Karena engkau telah menemukan kenikmatan yang lebih tinggi, rasa tenang yang hanya hadir saat hati berdialog dengan penciptanya. Kefakiran yang dulu membuatmu menangis, kini menjadi sumber kebahagiaan yang mendalam. Karena dari sanalah engkau belajar untuk mengenal siapa diri sejati, makhluk lemah yang dipeluk oleh kasih Tuhan yang Maha Kuat. Disitulah engkau menemukan kedamaian yang tak pernah dijanjikan oleh dunia. Seiring waktu, engkau mulai sadar bahwa yang kau cari selama ini bukanlah harta, bukan pula jawaban duniawi, melainkan rasa cukup yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Dan rasa cukup itulah puncak dari kekayaan spiritual,
kekayaan yang tak bisa dicuri, tak bisa hilang, dan tak bisa dibeli. Ketenangan yang lahir dari kefakiran bukan berarti tak ada masalah, tapi hati yang tak lagi goyah di tengah badai. Seperti kapal yang berlayar di lautan luas, namun memiliki jangkar yang kuat di dasar iman. Engkau tetap berjalan, tapi tanpa takut kehilangan arah, karena Allah adalah kompas hidupmu. Maka, jika hari ini engkau sedang berada di masa sulit, jangan buru-buru menolak atau berkeluh kesah. Mungkin Allah sedang menyalakan cahaya dalam gelapmu. Cahaya yang hanya bisa dilihat oleh hati yang sabar dan hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang ridha. Rahasia cinta Allah di balik ujian dan kehilangan. Setiap luka membawa pesan. Setiap kehilangan menyimpan rahasia. Tidak ada tangis yang sia-sia di hadapan Allah, karena di balik air mata itu ada cinta yang sedang Dia tanamkan dalam bentuk yang tak selalu kita mengerti. Ujian bukanlah bukti bahwa Allah menjauh, tapi tanda bahwa Dia sedang memperhatikanmu lebih dekat dari sebelumnya. Ketika sesuatu yang kau cintai diambil, bukan berarti Allah sedang memusuhimu. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa cintamu mungkin telah salah arah, bahwa engkau terlalu terpaut pada ciptaan, hingga lupa pada Sang Pencipta. Maka Ia hadir, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk meluruskan jalan hatimu kembali kepadanya. Kehilangan adalah bahasa cinta yang sering kita salah tafsirkan. Sebab cinta Allah kadang datang dalam bentuk yang keras. Kehilangan harta, putusnya hubungan, gagalnya rencana. Namun di balik semua itu, tersembunyi pelukan yang lembut, pelukan yang menuntunmu untuk tidak lagi bersandar pada yang rapuh. Cinta Allah tidak selalu terasa manis. Kadang Ia datang melalui kepahitan agar kita berhenti mencari manis di tempat yang salah. Ia mengambil sesuatu yang kita suka agar kita menemukan sesuatu yang lebih besar, diri kita sendiri, dalam genggaman rahmat-Nya. Para sufi berkata, ujian adalah tanda bahwa Allah masih mencintaimu. Sebab yang paling berbahaya bukanlah diuji, tapi dibiarkan lupa. Allah menegur bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan. Ia biarkan kita jatuh agar kita tahu cara bersujud dengan benar. Jika engkau sedang diuji, jangan buru-buru menolak. Tarik napas dalam-dalam dan bisikkan dalam hatimu. Mungkin ini cara Allah memelukku dengan cara yang berbeda. Karena terkadang, cinta yang sejati tak datang dengan kelembutan, tapi dengan guncangan yang membuat kita sadar betapa lemahnya kita tanpa Dia. Rasulullah pun diuji dengan kehilangan yang berat. Wafatnya Khadijah, pamannya Abu Thalib, dan para sahabat terdekatnya. Namun dari setiap kehilangan itu, lahirlah kedewasaan ruhani yang luar biasa. Beliau tetap tersenyum, karena di balik setiap kesedihan, beliau melihat wajah cinta Allah yang tersembunyi. Ujian adalah jendela kecil menuju keagungan ilahi. Di balik tabir kesulitan, Allah memperlihatkan betapa sabar dan lembutnya kasih-Nya. Saat kita merasa paling lemah, justru disitulah kita paling kuat, karena kekuatan itu bukan lagi milik kita, melainkan pinjaman dari Yang Maha Kuat. Cinta Allah itu unik. Ia mendekat lewat kehilangan, Ia menegur lewat keheningan, dan Ia mengangkat lewat kerendahan. Maka jangan pernah mengukur cinta Allah dari kenyamanan hidupmu, tapi dari seberapa banyak engkau masih diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Kadang kita merasa Allah tak adil, karena yang jahat tampak bahagia, sementara yang taat penuh cobaan. Tapi lihatlah lebih dalam, Allah sedang menyelamatkanmu dari kesenangan yang menipu. Ia tidak ingin engkau puas di dunia yang sementara, karena Ia telah menyiapkan tempat abadi yang lebih indah untukmu di akhirat. Cinta Allah juga hadir dalam bentuk penundaan. Ketika doa tak kunjung dijawab, bukan berarti Dia tak mendengar, tapi karena waktu yang kita minta belum tepat. Mungkin Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang akan menyakitimu bila dikabulkan terlalu cepat. Ujian juga melatih kita untuk mencintai tanpa pamrih, agar kita tidak lagi mencintai Allah karena diberi, tapi karena Dia layak dicintai. Karena cinta sejati tidak tumbuh dari hadiah, tapi dari keyakinan bahwa bersama Allah, apapun bentuknya adalah kebaikan. Setiap kali engkau bersabar, pahala itu tak pernah hilang. Allah menghitung setiap tetes air mata yang jatuh di atas sajadah, setiap sujud yang dilakukan dalam kelelahan. Dan ketika waktunya tiba, semua yang hilang akan dikembalikan dalam bentuk yang jauh lebih indah. Kehilangan, rupanya, bukan akhir dari segalanya,
melainkan awal dari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Karena di saat tak ada yang tersisa, engkau akhirnya menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Dan dari kesadaran itu, lahir ketenangan yang tak bisa diganggu oleh apapun. Maka bila hidupmu hari ini penuh luka, jangan anggap itu kutukan. Anggaplah itu surat cinta dari Allah yang menuntunmu pulang. Ia ingin engkau kembali kepadanya dengan hati yang bersih, jiwa yang lembut, dan cinta yang tidak lagi terbagi. Cahaya yang kembali ke hati. Ada saat dalam hidup ketika kita berhenti sejenak, lalu menatap ke dalam diri, dan menyadari bahwa kita telah terlalu lama berjalan tanpa arah. Kita menyadari bahwa bukan dunia yang menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari cahaya. Kita yang melupakan kehangatan doa, ketenangan zikir, dan kelembutan hati yang dulu begitu hidup. Segala pencapaian seakan hampa ketika nurani mulai berteriak memanggil pulang. Hati, sebagaimana lampu, tidak akan menyala tanpa sumber energi. Sumber hati adalah Allah. Dan ketika hubungan itu terputus, cahaya dalam diri perlahan redup. Hidup jadi datar tanpa makna. Kita tersenyum, tapi tak benar-benar bahagia. Kita tidur, tapi tak benar-benar tenang. Seolah ada sesuatu yang hilang, dan yang hilang itu bukan siapa-siapa, melainkan diri kita sendiri yang tak lagi mengenal Tuhannya. Hati adalah pusat kehidupan spiritual kita. Jika ia gelap, maka pandangan hidup pun kelam. Namun jika ia bersih, maka dunia akan terasa ringan dan indah meski penuh ujian. Friend, kebersihan hati bukanlah tentang tidak pernah salah, tapi tentang selalu kembali. Kembali kepada Allah setiap kali kita jatuh. Menyadari bahwa setiap kesalahan bukan akhir, tapi undangan lembut darinya untuk mendekat lagi. Allah tidak menolak hamba yang berdosa, justru Dia merindukan taubat mereka. Subhanallah, betapa kasih sayangnya melebihi luasnya langit dan bumi. Kadang, jalan pulang itu dimulai dari luka, dari kehilangan, dari doa yang tak dikabulkan, dari kecewa yang menyesakkan dada. Semua itu bukan hukuman, melainkan panggilan. Panggilan untuk kembali menyadari bahwa dunia ini bukan tempat menetap, hanya tempat singgah bagi jiwa yang sedang belajar tentang cinta sejati kepada Sang Pencipta. Hati yang kembali kepada Allah akan menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Zikir bukan sekadar lafaz, tapi napas bagi jiwa. Ia seperti angin lembut yang meniup debu dunia dari permukaan hati, membuatnya kembali berkilau dengan cahaya iman. Ketika seseorang mulai memperbaiki hatinya, hidupnya pun ikut berubah. Ia mulai memandang orang lain dengan kasih, bukan iri. Ia melihat dunia sebagai ladang amal, bukan arena persaingan. Ia bersyukur atas hal kecil dan sabar dalam hal besar. Karena ia tahu, Allah selalu bersamanya, bahkan dalam diam. Ketenangan itu bukan datang dari bebas masalah, tapi dari keyakinan bahwa setiap masalah membawa pesan. Tidak ada luka tanpa hikmah, tidak ada ujian tanpa rahmat, dan tidak ada air mata tanpa alasan ilahi di baliknya. Orang yang hatinya dekat dengan Allah tidak lagi mengejar validasi dunia. Ia tidak butuh dipuji, karena ia tahu kemuliaannya ada di hadapan Tuhan, bukan manusia. Ia tidak khawatir tentang rezekinya, karena ia yakin apa yang ditakdirkan untuknya tidak akan tertukar. Dan itulah puncak kebebasan spiritual, bebas dari ketergantungan pada dunia, namun sepenuhnya terikat pada Allah. Hati yang bersih akan mudah menangis dalam sujud. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya menemukan tempat pulang yang sejati. Sujud bukan lagi beban, melainkan pelukan. Doa bukan sekadar permintaan, melainkan percakapan penuh rindu. Dan zikir bukan rutinitas, melainkan napas yang membuat hidup terasa bermakna kembali. Dalam setiap detik kehidupan, Allah tidak pernah berhenti menunggu kita kembali. Bahkan ketika kita sudah terlalu jauh tersesat, Ia tetap menanti, bukan dengan amarah, tapi dengan kasih yang tak pernah berkurang. Betapa indahnya menjadi hamba yang dicintai, hanya karena ia masih mau kembali. Maka jangan biarkan hatimu terus gelap. Bersihkan ia dengan air mata taubat, sinari dengan zikir, dan jagalah dengan amal syalih.
Karena hati yang hidup akan membuat seluruh hidupmu berdenyut dalam kedamaian. Sementara hati yang mati, meski tubuhmu hidup, sejatinya engkau sudah kehilangan arah. Jalan kembali kepada Allah tak selalu mudah. Ada rintangan, ada rasa malu, ada penyesalan. Tapi justru disitulah nilai dari perjalanan itu. Karena semakin berat jalannya, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Dia tidak melihat seberapa cepat engkau kembali, tapi seberapa tulus langkahmu menujunya. Jika suatu malam engkau merasa hampa, duduklah sendiri dan bisikkan nama Allah, bukan untuk meminta, tapi untuk mengingat. Karena dalam mengingat ada kehidupan. Dalam menyebutnya ada kebangkitan hati, dan dalam kedekatan dengannya ada makna yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka biarlah segalanya kembali, hati yang tenang, jiwa yang damai, dan hidup yang penuh arah. Kita tak perlu menjadi sempurna, cukup kembali kepadanya dengan tulus, sebab dalam setiap langkah menuju Allah, ada cahaya yang selalu siap menyambut, cahaya yang telah lama menunggu di dalam hati kita sendiri. Pada akhirnya, hidup ini hanyalah perjalanan panjang untuk pulang. Kita berjalan melewati suka dan duka, tawa dan air mata, hanya untuk sampai pada satu tujuan, Allah. Kita mungkin sempat tersesat, berhenti, bahkan berbalik arah. Tapi kasih-Nya terlalu besar untuk membiarkan kita hilang. Dan setiap kali kita kembali, Dia selalu menyambut, bukan dengan amarah, tapi dengan rahmat yang meluruhkan semua dosa. Tak ada langkah yang sia-sia jika akhirnya menuju kepadanya. Tak ada tangis yang percuma jika akhirnya membuat hati luluh dalam sujud. Karena sejatinya, hidup bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa dalam kita mengenal Tuhan kita sendiri. Dan mengenal Allah adalah perjalanan paling indah, meski terkadang penuh luka. Allah bukan Tuhan yang jauh dan menakutkan, tapi Tuhan yang dekat, yang mencintai hamba-Nya lebih dari seorang ibu mencintai anaknya. Maka jangan pernah merasa terlambat untuk kembali, jangan malu untuk menangis di hadapan-Nya. Karena tangisan seorang hamba yang sadar adalah permata yang paling berharga di sisi Allah. Ia lebih indah daripada tawa dunia, lebih murni daripada emas, dan lebih kuat daripada segala pencapaian. Hidup akan terasa damai ketika hati tahu arah pulangnya. Kita mungkin masih jatuh, masih salah, tapi kali ini kita tahu kepada siapa harus kembali. Dan di setiap sujud, ada janji baru yang lahir, janji untuk terus mencoba, meski gagal, untuk terus berharap, meski lelah, dan untuk terus percaya, meski tak selalu mengerti jalannya. Setiap subuh yang kita lalui adalah undangan baru dari Allah untuk memulai lagi. Setiap malam yang tenang adalah waktu bagi hati untuk berbicara dengannya tanpa gangguan dunia. Dan setiap nafas yang masih diberikan adalah tanda bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Ketenangan sejati tidak ditemukan dalam keberlimpahan, tapi dalam kedekatan. Kedekatan dengan Allah yang membuat hati kuat tanpa kesombongan, lembut tanpa kelemahan, dan sabar tanpa batas. Hidup menjadi lebih ringan karena kita tak lagi berjuang sendirian. Ada tangan tak terlihat yang selalu menuntun dan menjaga. Jika hari ini engkau merasa hidupmu berat, mungkin itu bukan hukuman. Mungkin itu cara Allah mengajarkanmu cara berjalan lebih pelan, agar engkau sempat menatap langit dan berkata, "Ya Allah, aku rindu padamu." Dan ketika rindu itu lahir, di sanalah awal dari semua perubahan. Hidup bukan sekadar tentang sampai di tujuan dunia, tapi tentang berani melewati jalan menuju keabadian. Karena di ujung jalan, bukan harta, bukan jabatan, bukan nama besar yang akan menunggu, hanya rahmat Allah dan amal yang tulus. Dan semoga hati kita, termasuk yang kembali kepadanya, dengan wajah berseri dan jiwa yang tenang. Maka biarlah semua luka menjadi guru, semua kehilangan menjadi pengingat, dan semua kesedihan menjadi jembatan untuk menemukannya. Hidup bukan untuk menolak penderitaan, tapi untuk menemukan makna di baliknya. Makna bahwa setiap detik adalah bagian dari cintanya yang tak bertepi. Kita mungkin tak tahu bagaimana hari esok, tapi cukup yakin bahwa Allah ada di sana, menjaga, menuntun, dan memeluk hati yang berusaha mendekat meski penuh dosa. Dan keyakinan itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih ringan, bahkan dalam badai yang paling berat.
Maka biarlah malam menjadi saksi atas setiap doa yang terucap lirih. Biarlah bumi menjadi saksi atas setiap sujud yang tulus. Dan biarlah langit menjadi saksi bahwa meski kita sering lalai, kita tak pernah berhenti mencoba mencintainya. Kita tak perlu menjadi sempurna untuk dicintai Allah. Kita hanya perlu jujur dalam mencintainya, karena Dia tidak melihat seberapa besar amalan kita, tapi seberapa dalam ketulusan kita dalam setiap langkah kecil menujunya. Dan pada akhirnya, segala perjalanan ini bermuara pada satu kata, pulang. Pulang dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan cinta yang kembali kepada Sang Pemilik segalanya. Semoga setiap langkah hidup kita selalu dalam lindungannya, hingga tiba saatnya kita kembali, bukan dengan takut, tapi dengan senyum penuh rindu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, Engkau yang menggenggam seluruh langit dan bumi, Engkau yang menumbuhkan harapan di hati yang patah, Engkau yang menyalakan cahaya, bahkan di tengah gelapnya kehidupan. Kami datang kepadamu hari ini, membawa hati yang lelah, jiwa yang kadang tersesat, namun tetap rindu untuk kembali dalam pelukan rahmat-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, jika hari-hari kami terasa berat, jangan biarkan kami berputus asa. Tunjukkan bahwa setiap ujian hanyalah jalan menuju cinta-Mu. Bimbing langkah kami agar tetap teguh dalam sabar. Dan jadikan air mata kami bukan tanda kelemahan, melainkan saksi bahwa kami masih percaya padamu. Ya Ghaffar, Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ampuni setiap detik lalai kami dari mengingat-Mu, dan gantilah kealpaan kami dengan cahaya yang menuntun ke arah kebaikan. Ya Allah, Ya Salam, kuatkan hati kami untuk terus berjalan meski jalan ini sunyi. Jangan biarkan dunia menjadi hijab yang menutupi pandangan kami kepadamu. Jadikan kami hamba yang tenang, yang mampu berkata di akhir hidupnya, aku ridha dan aku diridai. Ya Allah, jika ini adalah malam yang Engkau berkahi, maka jadikan setiap pendengar dan pembaca doa ini termasuk dalam golongan hamba yang Kau cintai, yang hatinya Engkau lembutkan, yang hidupnya Engkau cukupkan, dan yang matinya Engkau muliakan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alayna bisu'il khatimah, waj'al akhira kalamina la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ya Allah, kami tak meminta dunia yang berlimpah, cukup hati yang damai dalam zikir kepadamu. Kami tak meminta hidup tanpa cobaan, cukup kekuatan untuk selalu percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini hingga akhir. Semoga Allah membalas setiap detik waktumu dengan kebaikan yang berlipat ganda, melapangkan hatimu, menenangkan pikiranmu, dan mengaruniakan hidup yang penuh berkah serta akhir yang husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.